Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas sholat jamak dan qashar pada halaman 94. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbil alamin. Faslun fi qasri sholati wa jama'iha. Pasal menjelaskan tentang qashar dan jamak sholat. Qashar yaitu meringkas sholat yang berupa sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau jamak, mengumpulkan 2 waktu sholat dilakukan dalam 1 waktu. Adapun ketentuannya kita akan membahas di sini. Wa yajuzu lil musafiri, boleh bagi seorang musafir. Musafir itu siapa? Ai al mutalabbisi bis safari, yaitu orang yang melakukan perjalanan. Qasrus sholatir rubaiyati, mengqashar salat yang 4 rakaat. Mengqashar salat yang 4 rakaat. La ghairiha, tidak yang lain. Tidak yang lain. Min thunaiyatin, yaitu berupa 2 rakaat. Au sulasiyatin, atau 3 rakaat. Nah, tidak yang sholat 2 rakaat seperti subuh, atau 3 rakaat seperti sholat maghrib. Wa yajuzu qasris sholatir rubaiyati. Wa jawazu qasris sholatir rubaiyati, adapun diperbolehkan mengqashar salat yang 4 rakaat. Adapun diperbolehkan mengqashar salat yang 4 rakaat bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Harus memiliki 5 syarat. Yang pertama, al-awwalu, yang pertama, ayyakuna safaruhu, agar perjalanannya bepergiannya, ay asy-syakhsi, seseorang, bepergian orang tersebut fi ghairi maksiatin, pada selain maksiat, agar tidak maksiat. Huwa syamilun lil wajibi, yaitu mencakup urusan yang wajib, yaitu perjalanan yang mencakup urusan yang wajib, seperti contoh kaqada'id daini, seperti membayar hutang. Walil mandubi, atau untuk yang sunnah. Perjalanan yang sunnah itu apa contohnya? Ka silaturahimi, seperti silaturahim, menyambung tali persaudaraan, silaturahmi, ke saudara, ke teman, ke tetangga, atau ke kenalan. Walil mubahi, dan untuk perjalanan yang mubah. Perjalanan yang mubah diperbolehkan, ya tidak sunnah, ya tidak wajib. Seperti contoh apa? Kasafari tijarotin, seperti perjalanan dagang. Perjalanan dagang, artinya perjalanan dagang, kita mau belanja. Nah, berarti ini hukumnya mubah, berarti diperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak. Qashar dan jamak di sini adalah sebuah dispensasi atau rukhsah yang diberikan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena biasanya di perjalanan itu terdapat kepayahan atau susah, capek. Maka dari itu, agar tidak kesulitan, agar menjalankan agama ini mudah, sholatnya boleh diqashar, dikurting 50%. Atau dijamak berarti kemungkinan dalam perjalanan gak mungkin untuk melakukan sholat duhur tepat waktu. Mungkin masih di jalan kan, sibuk,
maka boleh diakhirkan di asar atau didahulukan. Sholat asarnya dilakukan terlebih dahulu di sholat zuhur. Kalau didahulukan namanya jamak takdim, kalau diakhirkan namanya jamak takhir. Kemudian amma safarul maksiyati, adapun perjalanan maksiat, perjalanan yang dilakukan untuk bermaksiat, contohnya kasafarin liqat'it tariqi, seperti perjalanan untuk merampok. Fala yatarakhasu fihi, maka tidak boleh melakukan rukhsah di sini. Maka dia tidak bisa melakukan rukhsah. Biqasrin, dengan mengqasar, wala jam'ain, dan tidak boleh menjamak. Sebabnya syariat itu mengasih kemudahan fasilitas jamak dan qasar untuk orang-orang yang taat. Kalau untuk orang yang maksiat dia nggak bisa. Dia maksiat kok malah dikasih kemudahan. Yang dikasih kemudahan itu orang yang melakukan kebaikan atau bahkan orang yang melakukan kemubahan. Kemudian syarat yang kedua, wasani ayyakuna masafatuhu, yang kedua agar jarak tempuh ai as-safari perjalanannya, jarak perjalanannya sittata asyara farsakhon, 16 farsakh, tahdidan secara pasti, fil asohi, menurut pendapat yang asoh, pendapat yang lebih sahih. Perjalanannya harus 16 farsah. Farsah itu adalah ukuran zaman dahulu. Kalau mungkin di kilometer kan kurang lebihnya 83 km. Kurang lebihnya 83 km. Kalau orang mau menuju ke tujuan yang menempuh jarak 83 km, berarti sudah bisa melakukan rukhsah. Atau lebih, semisal sudah 100 km, ya lebih berarti boleh. Wala tuhsabu muddatur ruju'i minha, dan tidak menghitung masa kembalinya. Jadi apa? Jarak tersebut itu cuma jarak berangkat aja, tidak PP, pulang pergi enggak. Kalau pulang pergi ya nanti lain. Sebenarnya ini yang dihitung adalah jarak antara awal dia mau berangkat sampai ke tujuan. Wal farsahu, adapun farsah salah satu amyalin, yaitu 3 mil. Wahina idin, dan ketika itu famajmu'ul farasihi, jumlah beberapa farsah sama niyatun wa arba'una milan, yaitu 48 mil. Tadi kan 3 farsah itu 3 mil. Berarti kalau diglobalkan farsah yang semuanya itu menjadi 48 mil. Wal milu, sedangkan mil arba'atu alafi khudwatin. Kalau 1 mil itu berapa langkah? Yaitu 4.000 langkah. Wal khudwatu salah satu aqdamin. Adapun 1 langkah yaitu 3 telapak kaki. Wal muradu bil amyal, yang dimaksud dengan mil di sini apakah mil yang kita pakai itu? Tidak, yaitu mil al-Hashimiyah. Wasalisu, syarat yang ketiga, ayyakuna al-qasiru muaddiyan. Orang yang mengqasar melakukan atau menunaikan lis-sholati rubaiyati,
untuk sholat yang 4 rakaat. Untuk sholat yang 4 rakaat. Ammal faitatu, adapun sholat yang tertinggal. Sholat yang tertinggal artinya sholat yang tertinggal itu sholat yang belum dilakukan pada waktunya. Hadaron yang ketika di rumah. Hadaron ketika di rumah. Fala tuqda fihi maksuratan, maka tidak boleh mengkodok dengan cara qashar. Maka tidak boleh mengkodok dengan mengqashar. Wal faitatu fis safari, adapun sholat yang qodok, meninggalkan sholat di dalam perjalanan, tuqda fihi maksuratan, maka boleh dikodok dengan mengqashar. La fil hadori, tidak dilakukan saat di rumah, tidak dilakukan waktu di rumah. Kemudian warabi'u, adapun syarat yang keempat, ayyan wiya al musafiru al qasra, agar nih seorang musafir berniat qashar lis solati untuk sholat ma'al ihrami fiha, ketika melakukan takbiratul ihram. Ketika melakukan takbiratul ihram, berarti harus niat mengqashar saat takbiratul ihram. Wal khamisu, syarat yang kelima, alla ya'tamma fi juz'in min sholatihi bimuqimin, agar tidak bermakmum di bagian sholatnya dengan orang yang mukim. Agar tidak bermakmum di bagian sholatnya dengan orang yang dengan orang yang mukim. Orang yang mukim itu orang yang tidak melakukan perjalanan. Ai biman yusolli sholatan taman, yakni dengan orang yang sholat sempurna. Dengan orang yang sholat sempurna. Liyashmala al-musafiro al-mutimma, untuk mencakup orang musafir yang sholat dengan sempurna. Sholat dengan sempurna. Orang musafir yang sholat dengan sempurna. Berarti nggak boleh semisal ada orang mau mengqashar sholat, tapi dia malah menjadi makmum orang yang sholat sempurna 4 rakaat. Nah, ini tidak sah. Kemudian wayajuzu lil musafiri. Nah, sebelum kita ke jamak, di sini saya jelaskan dulu. Ketika sholat qashar, ini kan dispensasi. Qashar itu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Makanya syarat-syaratnya yang pertama yaitu dia harus melakukan perjalanan ketaatan atau mubah, nggak boleh maksiat. Ini satu, perjalanannya itu tidak maksiat. Nomor kedua, dijelaskan tadi, jarak yang ditempuh harus mencapai 16 farsah atau 48 mil. 48 mil. Kalau kita kruskan dengan kilometer, harus jaraknya harus mencapai 83 kilo. Kemudian yang ketiga, dia harus melakukan sholat yang 4 rakaat. Kalau semisal sholat yang 2 rakaat atau 3 rakaat seperti subuh dan maghrib, maka tidak boleh mengqashar. Sebabnya ini kan diringkas sholatnya. Nah, sholat yang diringkas itu hanya sholat yang rakaatnya ada 4 rakaat. Kemudian yang keempat, dia harus niat qashar saat takbiratul ihram. Saat Allahu Akbar dia niat qashar. Berarti usolli fardhu dhuhri qashran lillahi ta'ala. Seperti itu. Mungkin memakai niat-niat yang lain asalkan pas. Ya Allah, saya niat sholat duhur dengan mengqashar, semisal di dalam hati dia mengucapkan
memakai bahasa Indonesia mungkin gak masalah. Gak masalah. Kemudian yang terakhir, dia tidak bermakmum dengan orang yang mukim. Arti orang mukim di sini maksudnya orang yang melakukan sholat secara sempurna, tidak mengkosor seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tentang sholat jamak takdim maupun takhir kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.